secara emosional, secara mental kehidupan. Ternyata sekarang gue bisa nih punya suatu kebanggaan yang gue munculin ke orang-orang yang udah bilang kayak lo gak akan pernah maju, lo gak akan pernah bisa di bidang ini, lo gak akan begini, lo gak akan begitu. Ternyata memang harus gue akuin guys, kita harus bekerja pakai hati. Dan kalau menurut lo bisnis itu harus dimulai dari intinya lo punya modal besar, bukan. Lo tuh harus siap apa? Jatuh, terguling, bangun, berdarah, tertabrak, lo siap berdiri lagi. Hai Sobat Cuan, welcome to Culture Hours. Waktunya memulai bisnis. Buat Sobat Cuan, khusus yang jomblo, ini waktunya buat lu merapat, dengarkan, dan resapi. Karena di episode 5 Culture Hour Podcast, gue kadang agak sedikit belibet ya sama bahasa Inggris. Iya. Karena tadi pagi gue sarapannya uduk. Oh, nasi uduk. Iya, kalau sarapannya roti langsung. Bagus. Langsung. Conversationnya oke lah ya. Conversationnya oke langsung ya. Di episode kelima kali ini di podcast CH kita kedatangan seorang biro jodoh. Enggak ya. Jadi narasumber kita atau bintang tamu kita kali ini adalah orang yang bisa mempersatukan, ya betul, dalam sebuah acara dan menjadikannya sebuah momen-momen yang indah di kehidupan para pasangan, muda ataupun tidak muda, ya. So, please welcome Ethel Riyadi. Halo semuanya. Ethel ini adalah seorang yang bergerak di bidang event organizer, wedding organizer juga, yang namanya adalah Mana.io. Yes, Tel. Luar biasa. Gimana? Ada tips and trick gak buat dapet jodoh? Kadang gue kalau ditanya tips and trick buat dapet jodoh, gue aja nggak punya jodoh ya guys ya. Sebenarnya itu jadi sesuatu yang kayak kalau ketemu klien tuh jadi, lu sendiri udah nikah belum? Oh iya. Gitu ya kan, pasti jadi tantangan terbesar juga. Tapi apa ya, banyak hal yang gue suka sih dari melihat orang menikah. Yes. Jadi di sini tuh gue turut berbahagia atas kebahagiaan mereka lah. Gitu. Dan bisa membantu mereka di hari besar mereka tuh buat gue sesuatu yang nggak banyak orang bisa dapetin momen itu. Oke. Jadi gue sangat cinta kali ya. Gue bilang dengan pekerjaan ini karena apa? Nggak semua orang bisa dapat momen kebahagiaan untuk orang lain. Luar biasa banget ya. Jadi istilah yang bisa ditangkap adalah bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Betul, ya? Dan membuat orang bahagia di momen bahagia mereka. Iya dong, kalau misalkan gue bilang kayak, lo mau bikin event apa? Tapi kalau saat lo masuk ke wedding, lo bisa berpikir di mana pernikahan itu hanya sekali, prinsipnya. Nggak mau ada dong yang kedua kalinya ya kan. Nah dalam prinsip gue adalah di saat mereka menuju ke hal yang serius, kenapa gue nggak ikut serta dalam kebahagiaan mereka dan membantu mereka di dalam pernikahan mereka. Pokoknya intinya konsepnya adalah gue sangat berbahagia membantu mereka dalam proses memenuhi pernikahan mereka hingga afternya gue bisa berteman sama mereka. Itu sih yang paling penting. Itu adalah poin utamanya. Betul. Ya. Karena di lingkup yang tadi lu ceritain ini adalah sebuah sebuah package yang sangat luar biasa sampai akhirnya itu bisa disebut adalah a happiness package. Betul. Wih, luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah WO or IO, sebenarnya secara umum lo memulai ini memang langsung di wedding atau di event dulu sih? Gue tuh memulai ini kalau menurut orang lain mungkin di usia bisnis yang terlambat. Oke. Ya nggak sih? Menarik sekali. Gue mulai ini itu 2018. Sebelumnya gue sempat gap kuliah 2 tahun. Oke. Ya dong, gap kuliah 2 tahun. Di situ gue mulai bisnis pertama gue. Bisnis pertama gue malah dari SMP gue mulai jualan pulsa. Asli ya gak sih? Anak zaman sekolah dulu ya kan? Temen-temen lu happy-happy, uang orang tuanya banyak, lu cuma bisa Jualan pulsa. Jualan pulsa, diutangin ya pula. Diutangin betul, sampai seminggu sampai 1 bulan tau kan gak pada bayar. Udah gitu gue lulus sekolah,
gue di SMA itu masih tetap jualan, apapun yang bisa gue jual, gue lakukan itu karena mini bos, uang jajan gue tuh mini banget dari orang tua gue gitu. Dilanjut lagi abis itu setelah lulus sekolah, gue terbatas sama dana. Buat lanjut kuliah, gue nggak tahu deh bisa lanjut lagi apa enggak. Terus akhirnya selama 2 tahun itu gue jualan sepatu dulu tuh dari situ sampai akhirnya pas mau masuk ajaran baru lagi kuliah di 2011 gue inget banget. Nyokap cuma ngomong gini sama gue, kamu harus kuliah, stop usaha kamu. Kamu tidak akan pernah maju kalau kamu terus-terusan begini. Nyokap coy, gue udah gak bisa ngomong apa-apa kan. Akhirnya gue kuliah. Di situ gue cuma berusaha menyelesaikan kuliah gue secepat-cepatnya. After kuliah, gue gak mau kerja kantoran. Itu udah menjadi sebuah... Itu sudah menjadi, ternyata tetap menjadi, oh iya ternyata memang kerja kantoran tuh gak se-pure apa yang lo rasain. Ternyata itu bukan diri lo gitu. Gue pernah magang di Trans 7 dulu karena gue jurusan komunikasi kan. Terus gue kerja di PH juga, di PH gue menemukan tempat gue, tapi ternyata capek banget coy gitu. Gak ada kerjaan yang gak capek ya. Buat semua orang ini gak ada kerjaan yang gak capek. Tapi di saat gue kerja di bawah perintah orang, ternyata gue gak bisa. Iya dong. Sampai pada akhirnya gue ketemu sama bokap, ngobrol sama bokap. Bokap bilang ada pekerjaan untuk jadi event organizer, gimana caranya, lu urus deh. Gue udah bikin kompro apa segala macem, gue ajuin, gak gol. Tapi selama beberapa bulan itu juga gue berpikir kayak, ini mau diapain, mau apa lagi yang gue perbuat, ya kan, dengan event organizer ini. Dengan sebelumnya gue cuman kerja serabutan, ya gue pernah nge-grab. Ya lo kan pernah dong, salah satunya ya kan gitu. Gue kayak berpikir mau gue apain, gue sayang nih udah ngebuat ini gitu. Semua pekerjaan udah pernah gue cobain, dari mulai yang paling panas-panasan setiap hari, dari mulai cuman dihina sama orang, belak-belakan. Akhirnya gue mikir sayang nih kalau gak gue pakai. Tapi gue selalu ingat kata-kata orang-orang dari dulu. Gue tuh dari kecil punya cita-cita selalu ngomong gini, gue someday pengen bikin I.O. Itu udah pernah tercetus ya? Itu udah pernah tercetus waktu gue kecil. Karena bokap gue tuh di bidang yang sama kerjanya sama gue. Paling gak suka banget kerjaan dimana dia harus duduk di depan komputer dan melakukan pekerjaan yang repeat terus-terusan kayak gitu. Bokap gue tuh gak suka. Sampai akhirnya gue inget dulu tuh gue pernah ngomong someday gue akan bikin I.O. Dan gue baru inget itu 2018 pas gue ngeliat kompro gue. Terus gue ngapain nih bikin kayak ginian kalau pada akhirnya gak gue laksanain juga. Tapi ternyata cita-cita masa kecil lu itu terjadi. Sekarang ada di depan mata lu. Bener. Dari struggling semua pekerjaan gue yang gue lalui, ternyata oh iya Tuhan tuh ngasih sesuatu buat lu yang pas pada waktu yang tepat. Ngerti gak sih? Jadi nggak semua ternyata yang lo harapkan itu akan menjadi besar. Tapi ternyata apa yang akan lu dapatkan menurut orang terlambat, tapi menurut lu sendiri itu adalah waktu yang tepat untuk lo mendapatkan sesuatu. Benar banget. Kadang kita kan berpikir kayak kok gue masih gini-gini aja. Betul. Kalau gue masih berada di fase ini gitu kan. Karena memang apa yang lo bilang juga benar. Tuhan akan kasih sesuatu di saat yang tepat. Betul. Walaupun menurut orang adalah terlambat. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ya nggak sih? Kalau kita believe, percaya, pasti akan kita jalanin gitu kan. Karena nggak jauh juga dari kehidupan gue. Wah, gue nggak usah gitu deh. Sebelum gap kuliah, teman-teman gue masuk UI. Segala macam kampus negeri. Gue gimana nggak kurang mindernya? Tiba-tiba gue cuma masuk tempat kuliah swasta. Gitu. Ya dong, pasti kan ada sesuatu yang kayak gue rasa sakit gitu buat gue gitu. Tapi sebenarnya itu nggak jadi masalah juga. Tapi mungkin hati gue itu menjadi suatu masalah aja. Gitu. Dan ternyata di pas awal gue buka I.O ini gue baru sadar oh ya ternyata memang mungkin fase teman-teman gue di awal, tapi ternyata mungkin ini waktunya gue untuk mulai semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Dia belum waktunya kata-kata mutiara udah ada kata-kata mutiara. Tolong dicatat ya. Tuhan akan memberikan sesuatu sesuai porsinya di waktu yang tepat. Betul. Jadi buat lo yang mungkin belum dapat jodoh atau belum ada kepikiran, bukan kepikiran ya, belum saatnya buat menikah, itu memang belum waktunya. Betul. Tapi ketika lo saatnya menikah, langsung aja kontak. Mana I.O? Jangan lupa. Ya sih. Oke, dari nama sendiri ya,
dari nama sendiri nih agak sedikit unik, mudah tapi unik menurut gua. Mana.io. Why? Kenapa lu choose itu? Mana itu buat gue bukan sekedar oke ya kalau kita lihat selentingannya mana. Orang tuh gampang untuk ingetnya. Yes. Dan untuk mungkin kalau kata orang-orang kekinian banget lo sekarang. Okay. Sebenarnya tuh enggak. Kata-kata itu tuh gue ambil dari bahasa Jawa Sansekerta. Oke. Jawa Sansekerta yang artinya tuh kebanggaan. Oh mana itu. Mana itu artinya kebanggaan. Jadi buat gua ini adalah sesuatu kebanggaan di dalam diri gua. Ternyata setelah gua melalui struggle hidup yang mungkin bikin gua naik turun secara emosional, secara mental kehidupan. Ternyata sekarang gue bisa nih punya suatu kebanggaan yang gue munculin ke orang-orang yang udah bilang kayak lo nggak akan pernah maju, lo nggak akan pernah bisa di bidang ini, lo nggak akan begini, lo nggak akan begitu. Ternyata memang harus gue akuin guys, kita harus bekerja pakai hati. Kalau lo tidak melakukan bisnis ini nggak pakai hati lo percuma. Jadi lo akan terus-terusan gagal. Kosong ya. Betul, itu cuma omong kosong doang. Dan kalau menurut lo bisnis itu harus dimulai dari intinya lo punya modal besar, bukan. Lo tuh harus siap apa? Jatuh, terguling, bangun, berdarah, tertabrak, lo siap berdiri lagi. Oke. It feels like kalau mungkin orang bekerja punya repetisinya adalah bangun, kerja, pulang. Betul. Mungkin kalau menjadi seorang yang mempunyai usaha, berdarah, jatuh, terguling, kekelebekan, berdiri, ulangi. Lu siap hancur dulu. Yes. Gue tuh nggak punya modal waktu awal bikin ini. Benar-benar nggak punya modal. Buat pinjem ke orang tua pun gue harus ngebalikin uang itu. Jadi pada intinya gue nggak mau menyusahkan orang tua gue di saat mereka sudah mengeluarkan banyak buat gue. Yes. Jadi ini saatnya buat lo untuk berpikir. Akhirnya Mana.io ini menjadi sebuah ladang lo. Betul. Menjadi sebuah kebanggaan lo karena dari namanya aja ya. Gue baru tahu lo itu sumpah. Itu artinya kebanggaan. Kebanggaan ya. Dan kebanggaan gue buat gue sama partner gue plus anak-anak yang lain mungkin. Dan gue tuh sangat bersyukur guys. Karena di dalam suatu bisnis lo gak mungkin maju sendiri tanpa orang-orang di belakang lo. Betul. Dan gue sangat berterima kasih atas kehadiran mereka yang rata-rata kru gue adalah teman-teman gue juga. Karena di sana mereka punya loyalitas yang tinggi, mereka punya banyak hal yang kadang lo nggak harapin itu terwujud, tiba-tiba mereka bisa membantu itu untuk terwujud. Dan sampai sekarang trust klien itu bukan cuma karena gue ataupun karena partner gue, tapi karena anak-anak juga ada di dalam situ. Buat gue bisnis is bisnis, bisnis adalah hati. Jadi di saat lo berbisnis pakai hati lo harus mengutamakan semua konsumen lo, vendor lo, plus yang harus paling utama adalah anak-anak lo. Gue rela rugi, gue gak mendapatkan uang sepeser pun, yang penting anak-anak gue harus dapat. That's the mental of business. Harus. Perlu dicatat. Karena itu tadi seperti Atol bilang ya, kalau bisnis itu harus pakai hati, kedua dan lo harus siap jatuh. Aku terjatuh dan tak bisa. Oh bisa dong. Kalau nggak bisa bangkit, jangan bisnis. Betul. Lo harus jatuh, betul. bangkit ya. Gitu. Kalau itu mungkin galau ya. Kalau jatuh gak bisa bangkit. Sering galau ya kayaknya? Enggak sih ya. Gue agak sedikit agak sedikit sudah melupakan tidak merasakan namanya galau. Tapi kalau udah siap bisa hubungin kita siap. Langsung. Mau wedding Mana.io. Iya. Gitu ya. Oke, unik banget. Dan gini, mungkin mau pandemi atau tidak pandemi, di dalam usaha itu pasti namanya struggling. Betul. Nah, mungkin hanya keadaannya yang berbeda. Ketika di masa-masa pandemi kemarin kan banyak banget peraturan-peraturan yang sangat luar biasa ya. Dari mulai protokolnya dan segala rupa, apalagi terutama di event yang melibatkan banyak orang. Nah, dari Mana.io sendiri, dari lo sendiri nih, apa sih yang akhirnya lo package kembali, lo regroup kembali supaya si Mana.io ini tetap menjadi sebuah hal yang masih tetap hidup sampai detik ini? Kalau masalah pandemi, ini udah pandemi kita kedua ya, yang menurut gua semestinya semua pebisnis sudah harus lebih siap menghadapi ini. Apalagi ya kita kan nggak tahu ke depannya. Betul. Dan gua sama partner gua adalah bukan tipikal orang yang berpikir tentang uang. Jadi orientasi kita di sini adalah bukan cuma sekedar untuk mencari uang, tapi mencari kebahagiaan. Balik lagi yang gue bilang tadi, kita tuh mencari kebahagiaan di sini. Jadi even ada pandemi yang pertama
Gue rasa kita baru mau mulai berdiri 2 tahun. Event kita yang tadinya tahun pertama cuma 2, tahun kedua itu mau nginjak di angka 10, kita baru mau berdiri lurus, tiba-tiba udah ada pandemi. Sedangkan di surat peraturan MOU kita aja nggak ada tuh tentang reschedule apa segala macem. Karena kita nggak mempersiapkan itu. Buat gue pandemi pertama adalah itu shock terapi yang cukup berat. Karena gue baru mau mulai kayak anjir, gue mau mulai melangkah guys gitu. Gue baru mau jalan nih gitu. Ibaratnya gue baru mau jalan 5 langkah, tiba-tiba lo harus diberhentiin. Itu yang paling berat. Dan untuk yang kemarin gue rasa gue sama tim memang sudah mempersiapkan diri untuk worst case terberat. Dan satu lagi, balik lagi, di saat ada pandemi kita pasti mengusahakan semua yang terbaik untuk klien. Karena intinya kita nge-grab semua klien yang even itu bukan teman kita, itu akan kita buat jadi seperti teman kita. Kayak contoh deh, kebahagiaan kemarin deh pandemi, oke lah kita nggak punya event, tapi tiba-tiba klien kita misalkan yang 2020 anaknya lahiran. Kita datang ketemu, lo dapat bahagia nggak sih di situ? Yes. Iya kan, ini bukan cuma tentang bisnis, tapi lo dapetin kebahagiaan dengan ngelihat, wah gila, berkat lu nih gitu. Lu berhasil merancang pernikahan orang tuanya, sekarang udah punya momongan. Iya kan, kayak, wah lo nggak menurut orang mungkin bullshit ya, lu bekerja atas kebahagiaan, tapi kalau lo nggak punya kebahagiaan di pekerjaan lu yang lebih bullshit kalau menurut gue. Bener, karena mau gimana pun di pandemi ini salah satu kunci utamanya adalah kewarasan lu dan kebahagiaan lu. Betul. Karena kesehatan terbesar ada di sana. Betul. Gitu kan. Dan apa yang lu mau kejar sih sebenarnya dalam bisnis? Kalau lu mau kejar uang sampai lu mati juga nggak akan bisa ngeraup itu semua. Betul. Tapi kalau yang lo cari adalah pertama kebahagiaan, itu yang akan lo dapetin dari pekerjaan. Karena kebahagiaan akan bikin lo menjadi seseorang yang lebih worth it. Tepuk tangan lo untuk kebahagiaan. Gila, terima kasih buat tepuk tangannya teman-teman ya. Tadi Etlo udah banyak cerita perihal kayak lebih meaning dari si Mana.io tersebut. Terus sebuah niat awal lo untuk menjalani sebuah bisnis. Walaupun bahasanya ini banyak banget nih, ya kan zaman sekarang ini WO tuh banyak banget gitu. Parah banyaknya. Persaingan ketat. Persaingan sangat ketat ya. Pasar bebas bos gitu pasar kan. Pasar bebas. Betul. Tapi kalau memang misalkan lo mencari sebuah nilai-nilai lain hanya dari selain klien dan juga vendor gitu, mungkin lo bisa harus kontak-kontak Mana.io sih. Harus itu, harus banget ya kan. Terima kasih loh promosinya. Sama-sama ya, butuh MC. Mana.io siap kok sama Gesra juga, benar kan Ges? Betul dong, iya. Oke, dari perjalanan lo ada nggak sih event atau wedding yang menurut lo itu paling berkesan? Nggak paling berkesan, pasti semuanya berkesan ya. Tapi lebih ke lu ada kejadian-kejadian, wah ini kayaknya oke banget sih gitu. Oke, menurut gue hampir semua nikahannya oke. Tapi gue pernah dalam satu hari ngejalanin 4 tempat dalam satu weddingan. Wah, gimana nih? 4 tempat dalam satu weddingan? Jadi gimana harus lo ngontrol semua dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi. Dari hari itu gue belum tidur 3 hari. Luar biasa. Gue gak tidur 3 hari. Jadi awalnya klien ini akan pemberkatan di daerah Cibinong, ya kan? Keluarganya tinggal di daerah Tangerang dan make up di daerah Tangerang. Si pengantin ini ada di daerah Sentul. Di satu hotel lah ya kan, gue gak bisa bilang dong ya kan. Ada 3 tuh ya, Tangerang, Cibinong, Sentul. Nah belum tambah satu lagi. Jadi kru gue tuh udah harus ready ngejemput yang dari Tangerang. Posisinya jam 3 pagi, ya kan dia udah harus ready nih. Dan kru gue juga yang di Sentul sudah harus ready juga. Mulai make up pengantin dan segala macemnya. Preparation pengantin pria, stok gambar, apa segala macem lah pokoknya. Udah tuh, kru gue datang dari Tangerang ke Sentul. Dari di Sentul kita mulai acara, karena Chinese kan, kita mulai ada acara ketok pintu apa segala macam, baru masuk ke gereja lagi di Cibinong. Beres pemberkatan, gue inget banget itu hari Sabtu, kita acara kumpul keluarga di Puncak. Hari Sabtu ya kan. Lo bayangin kan gimana macetnya Puncak, gimana dalam satu hari kita mesti on time-in si waktu, dari mulai kita nggak pakai catering di hari itu.
Jadi kru kita yang emang bener-bener ngurus sih semua makanan itu yang udah disediain sama pengantin. Jadi kayak ada yang bawa ini, bawa apa gitu. Nah kita tuh yang harus ngurus semuanya. Kolektif ya? Parah. Jadi menurut gue adalah kita itu bukan cuma sekedar wedding di sini, tapi kita juga kayak bawa sesuatu gathering keluarga. Kepikiran nggak WO untuk gathering keluarga? Iya, langsung switching gitu. Iya, langsung switching. Jadi kayak profesionalitas kerja lu adalah dilihat dari situ. Yeah. Di saat lu bisa nggak sih ngebawa ini dari pemberkatan yang khusyuk ya kan, di gereja tiba-tiba lu mesti bawa itu ke acara gathering keluarga dan isinya 100 orang. Bayangkan lo gathering konvoy keluarga. Berarti ya? Konvoy. Ada yang patwal. Oke. Gitu, gue pakai patwal. Jadi emang ya kalau kita ngelihat dari tempatnya aja udah berjauhan. Jaraknya terlalu jauh. Jaraknya sih, juga luar banget. biasa gitu. Ada tektokan yang di Tangerang, Sentul, Cibinong, akhirnya di move ke puncak gitu kan dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Makanya kenapa gue bilang gue tuh nggak punya freelance. Yang anak-anak kerja sama gue itu adalah mereka punya pekerjaan lain, tapi mereka memang sudah gue bentuk dengan pola kerja kita. Jadi intinya kalau misalkan ditanya, lo punya freelance, mungkin punya beberapa cadangan untuk membackup si anak-anak ini. Sekiranya kalau misalkan sampai lebih dari anak-anak nih, kita siap untuk nge-hire orang. Tapi untuk saat ini adalah anak-anak gue ya cuman anak-anak gue. Yang kerja sama gue ya yang ketemu-ketemu ya itu aja pasti. Gitu. Jadi spesialnya kita adalah kita tidak menggunakan orang lain untuk masuk, tapi memang sudah kita bentuk seperti kita. Nggak sama kan, karena cara setiap orang pun berbeda dong gitu. Tapi setidaknya gue kasih tahu dulu ini cara gue begini, cara mana IO begini, cara mana mentreat klien seperti ini, buat mereka seperti keluarga, buat mereka seperti teman. Kalau misalkan mereka curhat, kasih advice yang seperti apa. Betul. Nggak jarang klien yang curhat. Pasti. Nggak jarang, banyak banget. Pasti. Banyak banget kayak gitu. Jadi dari segi kita juga mesti ngehadapin membantu mereka untuk menghadapi masalahnya juga. WO itu bukan cuma WO. Banyak WO murah di sana, tapi apakah benar akan melakukan servis sebesar kita melakukan itu buat kalian? Gitu aja sih. Luar biasa banget. Info lebih lanjut langsung ke Instagram. Mana IO? Oke. Penuh kata-kata promosi dari tadi. Kata-kata promosi. Tapi maksudnya harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan kan nggak tahu. Betul ya. Jadi ini juga sebagai gambaran buat sobat cuan. Kalau lo memang bahasanya ya pasti bisnis larinya ke cuan ya. Betul. Tapi cuan ini kita bisa dapetin nggak hanya berbentuk uang. Betul. Cuan kebahagiaan. Betul. Cuan persahabatan. Bener gak sih? Karena kalau lo mau ngincar uang, gue sama partner gue bisa membesarkan harga. Ya. Kasarnya. Betul. Ya nggak sih. Vendor tenang, tapi gue nggak memilih itu. Yes. Harga vendor berapa, itu yang akan gue kasihin harganya. Ini harganya berapa, ini price listnya semua. Jadi balik lagi guys, ini semua bukan tentang uang. Uang tuh habis. Betul, tapi kebahagiaan dan relasi itu yang gak akan pernah habis. Betul, itu yang paling penting buat kita. Yes, intinya adalah dalam sebuah bisnis dan dalam sebuah pekerjaan apapun itu gitu kan, janganlah menjadikan uang di atas segalanya ya. Betul. Karena di situ masih ada nilai-nilai lain, nilai-nilai lebih yang mungkin lo bisa dapetin selain dari kebahagiaan uang. Betul. Tapi kalau ngebahas tentang jodoh, ini unik nih. Coba. Gue punya 12 orang kru. Oke. Gue dengan gue sendiri, berarti kita ber-12. Satu pun belum ada yang menikah. Nggak apa-apa ya. Jadi lu jangan expect WO itu sudah punya pengalaman dalam pernikahan. Iya, benar. Ya nggak sih? Benar. Mungkin aja kita sudah melalui struggle kehidupan keluarga yang lebih besar. Yes. Jadi bisa memberikan advice sama mereka. Betul. Atau bisa jadi juga dia pernah gagal, ya kan? Lalu menjadikan itu suatu acuan. Jadi buat pada intinya adalah jangan menikah cuma karena usia. Kalau menikah, lo harus punya prinsip, lo akan menerima baiknya dia, lo harus menerima buruknya dia, lo harus siap menerima bangun tidurnya dia dengan muka yang jelek, ya nggak sih gitu. Karena menikah bukan cuma tentang hubungan antar dua orang berhubungan, tapi ada maintenance hubungan juga di situ. Alright.
Makanya kata gue setelah menikah pun gak jarang klien yang tiba-tiba datang ngobrol, bercanda, cerita, curhat. Ya itu kita kasih advice juga. Betul. Advice yang baik pada intinya. Karena kita gak mau prinsip sekali seumur hidup itu bisa terulang. Yes. Kecuali kalau memang itu bukan sesuatu yang gak bisa diperbaiki lagi antar dua-duanya. Tapi sebenarnya intinya semua masalah itu bisa diperbaikin. Kalau menurut gue ya, tergantung dari kedua belah pihak mau memaafkan apa tidak. Benar, dan tergantung bagaimana kita cara menyikapinya. Betul. Nah itu kalau dari segi jodoh, tapi kalau dari segi bisnis, dari yang lu udah jalanin, mungkin Sobat Cuan pengen tahu apa sih kayak tips atau sedikit bahasa lo nih buat ngasih motivasi ke Sobat Cuan yang mungkin mereka mau memulai atau baru mau merintis bisnisnya di bisnis apapun ya secara umum. Pada intinya di saat lu berbisnis jangan berpikir bisnis itu enak. Oke. Jadi pada intinya lo gak bisa jadi orang egois karena semua usaha lo balik lagi bukan cuma tentang diri lo, tapi ada nyokap, bokap, keluarga dan teman-teman dan semua orang yang ada di lingkup lo. Lo mau berkorban segimana dulu untuk diri lo sendiri serta orang-orang di samping lo. Jangan sampai ini akan merugikan semua orang yang ada di sekeliling lo. Jadi gue membangun bisnis ini dengan kaki gue dan partner gue dan dengan usaha gue sendiri, dan gue tidak mau melibatkan orang tua gue dalam bisnis gue. Hanya ada satu senjata dari orang tua. Doa, betul. Itu poinnya banget. Ya. Kalau bukan karena nyokap, bukan karena bokap, mungkin gue nggak bisa ada di sini. Betul banget. Tapi satu momen yang selalu gue suka adalah di saat nenek gue selalu bilang kalau kamu harus jadi orang baik dimanapun kamu berada. Ya. Itu poin paling penting. Luar biasa sekali. Ya. Mungkin kalau lu yang udah kepikiran buat nikah ya, dan pastinya punya rencana karena udah ada jodoh dan persiapan yang luar biasa gitu, bisa menjadi sebuah pilihan juga mungkin untuk lo berkonsultasi dan juga tanya-tanya sama Manaio. Bisa dikasih tahu Instagramnya apa, lo bisa kontak kemana? Bisa dong, kalau misalkan untuk Instagram ada @manaio. Yes. Di situ juga ada bio. Sama ada langsung klik ke nomor WhatsApp kita jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol. Atau kalau emang mau ketemu langsung bisa di 1000 pagi. Double ya saudara-saudara ya. Sekalian promo masuk terus. Luar biasa. Ya kan, masuk terus. Nah tadi udah banyak ngobrol banget dan dapat insight yang sangat luar biasa dari Ethel perihal bisnis yang lagi dijalanin dan gimana caranya atau tips-tipsnya buat lo tetap struggle di bisnis lo ya. Betul. Nah sebelum nanti kita di penghujung acara nih Tel, gue ada games buat lo. Games apa dulu nih? Nggak balap karung ya karena ribet kalau balap karung di sini. Gampang banget. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang harus lo jawab dan lo kasih reason. Oke. Pernah nggak lo bikin resepsi di hutan? Enggak sih. Sejauh ini gue belum pernah. Ada bayangan mau? Gue mesti pikirin dulu ya. Masalahnya kan barang bawaan yang dibayar. Barang bawaan gue pasti banyak. Ya kan? Belum tenda, belum panggung ya kan. Itu harus dipikirin sih. Harus dipikirin ya. Tapi akan jadi sebuah pengalaman kalau lo ada. Betul. Ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah bikin acara untuk pasangan yang beda agama? So far enggak, tapi gue pernah jadi saksi si cowoknya pindah. Jadi kalau dari Protestan ke Katolik harus ada saksi di pernikahan. Nah itu gue jadi saksinya gitu. Jadi pindah dari Protestan ke Katolik. Iya. Dia tuh pernah jadi saksinya. Pernah jadi saksinya gue. Karena mungkin agak jarang juga yang beda agama ya. Ada aja sih. Ada aja, tapi mungkin nikahnya nggak di sini, ya kan? Jarang juga. Treatmentnya gitu. pun harus beda. Betul, treatmentnya harus beda dan biasanya 2 kali. Kayak misalkan contohnya deh Katolik sama Muslim. Biasanya akad juga, pemberkatan juga. Jadi dua-duanya. Oke. Pernah nggak pernah bikin resepsi di laut? Gak pernah gue di laut, tapi pernah di pantai. Dan uniknya ini bukan pantai seperti apa yang orang pikirin. Tapi di tempat dimana lu menaruh ikan.
Jadi nelayan datang, ditaruh ikannya di situ. Di situ tuh ada seperti apa ya? Kalau kita pikir alun-alun atau gedung serbaguna. Gue pernah di situ. Dia indoor atau outdoor? Tapi cuma ada tutup ya itu, dan di sekelilingnya ya nelayan. Kayak gitu. Dan tamu undangannya juga nggak habis pikir. Gue 3.000. Sakit kepala kan lo, bawa tim lo dari Bogor untuk dibawa ke daerah, dan itu nggak sedikit dan banyak. 3.000 tamu. Luar biasa. Dan alhamdulillah trustnya itu nggak sedikit. Jadi kayak misalkan dia nikah misalkan di Bali, mereka mau bawa kita itu juga nggak sedikit. Oke. Ya yang gue syukurin itu sih. Jadi pernah ya lebih ke bersama nelayan. Betul, bersama nelayan. Luar biasa banget. Ya oke. So buat Sobat Cuan, tahan jangan dulu langsung OTW nikah. Apalagi udah kebelet nikah, tapi pastinya kita masih punya narasumber dan bintang tamu yang sangat luar biasa di episode-episode berikutnya di podcast CH. Dan kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Ethel yang udah berbagi sama Culture Hours di episode kali ini yang sangat luar biasa banget. Dan kita punya oleh-oleh. Iya enggak, tapi enggak dari Bandung. Betul. Dari Culture Hours. Silakan Ethel. Thank you guys. Thank you semua. Nah, jangan lupa buat Sobat CH untuk subscribe, komen, dan nyalain lonceng notifikasi supaya lo bisa dapat kode-kode ya kalau udah ada episode-episode yang pastinya lebih seru di podcast CH kali ini. So, gue Geser Julio, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Culture Awards. Thank you. Waktunya memulai bisnis.